Putri Rambondo Duweru dengan NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat klip parodi penjelasan tentang isi review buku ke-15 tentang Internet Cina Ruang Publik Online, Kekuasaan Hubungan dan Komunikasi Politik, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, kita langsung masuk pada penjelasan bagian yang pertama dari isi buku tersebut. Yang pertama yaitu tentang teori ruang publik, konsep dan debat. Teori ruang publik terutama dikaitkan dengan karya Jürgen Habermas. Dia mendefinisikan ruang publik sebagai ruang kritis di mana orang-orang pribadi berkumpul sebagai publik melawan otoritas publik itu sendiri untuk terlibat mereka dalam perdebatan tentang aturan umum yang mengatur hubungan. Interpretasi ranah publik sebagai arena yang memfasilitasi komunikasi politik di mana individu dapat terlibat dan menantang otoritas publik, yaitu pemerintah, pada awalnya diabstraksi oleh Habermas sebagai kategori sejarah. Inti dari kategori sejarah ini adalah transformasi masyarakat borjuis Eropa selama berabad-abad, transformasi yang melibat lembaga-lembaga ruang publik. Di berbagai Eropa negara berubah dari dunia huruf, seperti buku, jurnal, dan kritikus, kedai kopi, salon, dan komunitas meja sebelum mengalami penurunan di era media massa bagi Habermas. Ranah publik memberikan teori kritis untuk memahami sistem media massa modern dengan meninjau kategori sejarah masyarakat di bidang itu. Habermas menyatakan bahwa di era media massa, dunia huruf dulu digantikan oleh dunia konsumsi budaya publik atau palsu swasta. Pertukaran informasi menjadi lingkaran produksi, konsumsi, dan diskusi. Sekarang bisnis menjadi diformalkan konsep ranah publik Habermas. Kemudian memasuki perdebatan akademis yang melampaui kategori historisnya dan kritiknya terhadap komunikasi politik kontemporer melalui media massa. Yang berikut teori ruang publik, kriteria kelembagaan, dan fungsi politik. Habermas menafsirkan ruang publik borjuis sebagai bermuatan ketegangan lapangan antara publik dan pemerintah. Seperti itu, sebuah bidang idealnya melayani fungsi publik. Fungsi mencakup fungsi ekspresi di mana individu-individu pribadi membentuk publik, menggunakan alasan untuk mengekspresikan dan bertukar pandangan tentang politik masalah dan mengingatkan keprihatinan publik. Ini kemudian harus melayani fungsi publik yang merespons karena pemerintah terlibat untuk memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Seperti yang dikatakan Habermas, otoritas publik berutang atribut ini pada miliknya tugas untuk mempromosikan publik atau kesejahteraan umum dari anggota yang sah. Ranah politik diberi status normatif dari sebuah organ untuk artikulasi diri masyarakat sipil dengan otoritas negara yang sesuai. Politis komunikasi melalui ranah publik dapat secara kritis mencerminkan publik opini yang ditentukan ranah sendiri. Publik inklusif mengacu pada ranah publik menjadi terbuka untuk semua yang mampu menggunakan bidang ini. Dalam perdebatan, kriteria ini memastikan bahwa pelembagaan ranah publik menawarkan partisipasi kepada semua anggota masyarakat yang sah dengan semua jenis masalah dan masalah politik. Yang berikut teori ruang publik, kritik, dan debat. Definisi Habermas tentang ranah publik yang terdiri dari 3 kriteria, kelembagaan dan 2 fungsi politik menjadi dasar bagi penerapan teori ranah publik sebagai kerangka normatif di luar ranah historis. Konteks hal ini memungkinkan penilaian kritis terhadap komunikasi politik kontemporer antara negara, publik, dan media.
Meskipun demikian, ini adalah landasan tidak begitu saja diadopsi oleh para akademisi secara tidak kritis. Sebagai gantinya, perdebatan dan kritik kritis terhadap konsep itu sendiri, terutama yang digunakan di dalamnya, karya asli Habermas, juga telah dikembangkan. Bagian ini membahas perdebatan dan kritik tersebut dari 3 kunci sebagai bagian buku dalam upaya untuk menghapuskan konsep ranah publik secara total, tetapi karena teori ruang publik memiliki potensi untuk mempelajari hubungan kekuatan utama dalam komunikasi politik kontemporer. 3 aspek dibahas untuk menunjukkan bahwa ketiga teori ruang publik diterapkan sebagai kerangka normatif versi Habermas tentang publik borjuis bola memiliki keterbatasan sendiri dan penting untuk dipahami dan ditangani keterbatasan tersebut untuk menerapkan kerangka kerja dengan lebih baik. 3 debat yang terjadi di sini adalah yang paling diperdebatkan di sekitar politik teori ruang publik. Debat pertama mengacu pada pertanyaan umum, apakah hanya ada satu ruang publik? Pertanyaan ini mendasar karena itu memungkinkan debat melampaui versi Habermas tentang publik borjuis lingkup dan untuk merenungkan kemungkinan beberapa ruang publik. Ini berbagai ruang publik dapat dikontribusikan oleh narasi sejarah itu berbeda dengan Habermas dan yang lebih penting lagi, ini berarti penerapan teori ruang publik juga perlu multiple sehingga dapat diterapkan tidak hanya untuk negara-negara demokratis tetapi juga untuk negara-negara non-demokratis. Itu perdebatan kedua seputar gagasan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam konseptualisasi Habermas, sedangkan debat ketiga seputar rasionalitas ruang publik. 2 perdebatan terakhir ini bersifat spesifik karena secara eksplisit disebutkan dengan kriteria kelembagaan dan fungsi politik ruang publik. Mereka diperdebatkan untuk menunjukkan bahwa meskipun kriteria dan fungsi tersebut merupakan lensa analitik krusial dalam teori ruang publik, interpretasi Habermas tentang kesetaraan dan inklusivitas dan penggunaan bahasa dibatasi. Dalam penerapan teori ruang publik perlu dipahami batas-batasan dalam teori Habermas dan untuk memperluas persepsi mereka. Yang berikut ada tentang ruang publik online dan ruang publik online. Ketika kerangka ruang publik diterapkan dalam analisis komunikasi politik kontemporer, peran media menjadi sentral. Kerangka kerja digunakan untuk membahas hubungan antara publik, pemerintah, dan media dalam debat politik dan mempertanyakan apakah jenis tertentu atau tidak media telah berkontribusi atau membatasi perdebatan yang setara, inklusif, dan kritis perhatian publik di ruang publik. Yang berikut ada ruang publik dan media massa. Media massa menempati peran sentral dalam teori ranah publik Habermas. Habermas mengakui bahwa media massa memainkan peran krusial dalam politik komunikasi di abad ke-20, tetapi ia menganggap perannya berbahaya bagi ruang publik palsu atau swasta palsu, di mana interaktif dialog antara individu telah diubah menjadi konsumsi massal, produksi budaya standar yang dibuat oleh organisasi media. Pertukaran informasi berkembang menjadi lingkaran produksi dan konsumsi, diskusi sekarang menjadi bisnis dan menjadi formal. Media dan ruang tersebut memungkinkan individu untuk mengungkapkan keprihatinan mereka untuk melawan aristokrasi dan untuk melibatkan otoritas publik untuk menghadiri dan menanggapi kebutuhan mereka. Penyebaran media massa menghilangkan pemberdayaan ini dari individu pribadi, memberikan kekuatan ekspresif kepada organisasi media massa. Media lembaga diperdayakan karena mereka dapat mewakili opini publik di domain publik, sedangkan individu menjadi konsumen informasi yang pasif dan opini yang dihasilkan oleh media massa.
Daldrin menyarankan itulah persepsi Habermas tentang relasi media dan publik lingkup tidak boleh diambil sebagai jawaban yang sudah jadi, melainkan sebagai perumusan pertanyaan yang dapat mengarah pada diskusi tentang peran media massa dan ranah publik melalui potensi dan keterbatasannya. Gagasan jawaban siap pakai mengacu pada skeptis Habermas pandangan tentang media massa, sedangkan ide rumusan pertanyaan mengacu untuk penerapan teori ruang publik sebagai kerangka analitik melalui yang mempelajari media massa. Baik, demikian dari penjelasan atau pembahasan isi review buku. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.